Saya di sini akan menjelaskan alat kontrasepsi IUD atau alat kontrasepsi dalam rahim. Alat kontrasepsi IUD dapat digunakan dalam jangka panjang 3-5 tahun, head lama dan banyak. Pemasangan dan pencabutan dilakukan oleh petugas kesehatan, dapat dipakai di reproduksi, tidak boleh dipakai pada orang IMS. IUD dapat digunakan pada ibu menyusui. Kontrasepsi IUD tidak mengandung hormon. Keterbatasan dari IUD sendiri, perubahan siklus haid, sakit kejang 5-3 hari, pemasangan tidak mencegah IMS. Efek samping amenorrea, nyeri perut, perdarahan vagina, benang hilang, pengeluaran cairan vagina, perforasi uterus jarang terjadi. Pasangan mengeluh merasakan benang saat berhubungan seksual. Di sini ada gambar kontrasepsi pil, yaitu kontrasepsi yang digunakan dengan cara peroral atau melalui oral. Ada 3 macam: pil kombinasi, pil progestin, dan pil kondar. Yang pertama, pil kombinasi mengandung 2 hormon, yaitu hormon progesteron dan estrogen, yang dapat digunakan pada ibu menyusui. Yang kedua, ada pil progestin yang mengandung 1 hormon, yaitu progesteron, yang dapat diminum oleh ibu menyusui. Yang ketiga, ada pil kondar, yaitu pil yang digunakan pada saat darurat. Cara kerja pil kombinasi yaitu menekan ovulasi, mengenalkan lendir serviks, mengganggu pertumbuhan endometrium, selanjutnya mengganggu pergerakan tuba. Yang kedua, ada pil progestin, yaitu cara kerjanya menekan ovulasi, mengenalkan lendir serviks, mengganggu pertumbuhan endometrium, mengganggu pergerakan tuba. Yang selanjutnya ada pil kondar atau kontrasepsi darurat. Cara kerjanya yaitu memperlambat pelepasan sel telur dari ovarium, mengganggu proses pembuahan dengan cara mencegah pelekatan telur ke endometrium. Yang selanjutnya ada alat kontrasepsi suntik yang disebut dengan AKS. Alat kontrasepsi suntik adalah metode kontrasepsi yang menggunakan suntikan hormon untuk mencegah kehamilan. Cara kerjanya, hormon yang digunakan adalah progestin. Yang pertama, untuk menghambat ovulasi atau pelepasan sel telur dari ovarium. Yang kedua, mengentalkan lendir serviks sehingga sperma sulit masuk ke uterus. Yang ketiga, mengurangi ketebalan endometrium sehingga embrio sulit implantasi. Untuk manfaatnya, yang pertama, efektif selama 3 bulan. Yang kedua, mengurangi risiko kehamilan tidak terencana. Yang ketiga, mengurangi nyeri haid dan pendarahan hebat. Untuk efek sampingnya, yang pertama, pendarahan tidak teratur. Yang kedua, penurunan berat badan. Yang ketiga, perubahan mood. Yang keempat, osteoporosis. Selanjutnya ke alat kontrasepsi koyo atau PEX. Alat kontrasepsi ini menggunakan metode kontrasepsi yang menggunakan koyo yang ditempelkan pada kulit untuk melepaskan hormon. Hormon yang digunakan adalah kombinasi estrogen dan progestin. Untuk cara kerjanya, yang pertama, menghambat ovulasi. Yang kedua, mengentalkan lendir serviks. Yang ketiga, mengurangi ketebalan endometrium. Untuk manfaatnya, yang pertama, efektif selama 1 minggu. Yang kedua, mengurangi resiko kehamilan tidak terencana. Yang ketiga, mengurangi nyeri haid dan pendarahan hebat. Yang keempat, meningkatkan keseimbangan hormon. Untuk efek sampingnya, yang pertama, perdarahan tidak teratur. Yang kedua, mual dan muntah. Yang ketiga, sakit kepala. Keempat, perubahan mood.
Alat kontrasepsi vasektomi adalah prosedur operasi yang dilakukan untuk membuat pria mandul secara permanen. Vasektomi dilakukan dengan memotong atau menyumbat saluran sperma yang membawa sperma dari testis ke penis. Alat kontrasepsi yang selanjutnya adalah tubektomi. Tubektomi sendiri adalah prosedur pemotongan atau penutupan tuba falopi, yaitu saluran yang menghubungkan ovarium dan rahim. Prosedur ini merupakan salah satu metode kontrasepsi yang permanen. Selanjutnya alat kontrasepsi implan atau juga alat kontrasepsi jangka panjang. Alat ini biasanya juga disebut sebagai susu KB. Metode penggunaan pada implan ini menggunakan hormon progesteron. Efek samping pada penggunaan KB implan biasanya bercak, cedera ringan, dan menstruasi tidak nyaman. Selanjutnya alat kontrasepsi barrier.